Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri video pemrograman berorientasi objek. Di video kali ini kita akan membahas tentang enkapsulasi beserta metode getter dan setter yang ada pada pemrograman berorientasi objek. Enkapsulasi, kalau kita lihat di sana ada kata kapsul. Ya, kapsul sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada obat. Nah, kapsul bertujuan untuk membungkus isi obat agar obat tersebut tidak terkontaminasi dari unsur-unsur yang lain. Ya, jadi kapsul membungkus obat untuk melindungi isinya. Sementara fungsi dari obat tersebut tetap bisa kita gunakan. Misalnya sebagai obat pereda nyeri atau sebagai antibiotik, ya. Kita tetap dapat menggunakannya tanpa kita bisa melihat apa unsur yang terkandung di dalamnya. Nah, identik dengan hal tersebut, enkapsulasi juga terjadi pada pemrograman berorientasi objek. Enkapsulasi pada OOP ini bertujuan untuk membungkus sebuah kelas, ya, ataupun member kelas agar membatasi akses terhadap kelas dan member kelas tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi isi dari kelas tersebut. Ya. Untuk lebih memahami fungsi dari enkapsulasi ini, kita akan membuat sebuah contoh, ya, sebuah kelas, di mana kelas ini pertamanya tidak kita terapkan enkapsulasi, kemudian pada bentuk kedua kita akan menerapkan enkapsulasi pada kelas tersebut. Baik, kita akan lihat melalui sebuah contoh. Di sini kita akan membuat sebuah project Java yang baru. Katakanlah nama projectnya adalah project enkapsulasi. Nah, di sini kita mempunyai project enkapsulasi. Kemudian kita buat sebuah Java paket, ya. Misalnya namanya adalah paket enkapsulasi. Ini nama paket enkapsulasi. Oke. Di dalam paket enkapsulasi, kita membuat sebuah kelas. Nama kelasnya misalnya kelas lingkaran. Ya, akan membuat sebuah kelas lingkaran. Oke. Di sini sudah ada sebuah kelas lingkaran yang berada di dalam paket enkapsulasi. Sebuah lingkaran akan memiliki atribut. Di antaranya adalah atribut nilai radius yang bertipe double. Ya, kita buat double radius. Kemudian dia akan memiliki nilai T, double T, ini berupa konstanta sebenarnya, kita buat T 3,14, ya. Kemudian mungkin dia juga akan memiliki field luas, ya. Nah, tadi kita bilang enkapsulasi itu adalah proses membungkus untuk melindungi isi dari kelas sehingga tidak bisa diakses dari luar, atau kita akan membatasi aksesnya. Pada contoh pertama, kita tidak akan melakukan enkapsulasi sehingga member dari kelas ini kita set menjadi public. Ya. Jadi semuanya ini kita set menjadi public. Nah, ketika member dari kelas ini kita set menjadi public, maka isi atau member dari kelas ini bebas diakses dari kelas manapun. Ya, sebagai contoh, saya akan buatkan sebuah main class.
berada dalam paket yang sama dengan kelas lingkaran tadi. Ada sebuah main class. Main class ini akan mengimplementasikan kelas lingkaran tersebut dalam bentuk objek, ya. Kemudian kita buat void main metodenya. Di dalam kelas main ini kita akan membuat sebuah objek lingkaran. Ya. Berarti untuk membuat objek, kita sebutkan nama objeknya lingkaran, diikuti sama nama kelasnya lingkaran, nama objeknya misalnya lingkaran A, kemudian new, kemudian nama konstruktornya. Konstruktor standarnya adalah konstruktor lingkaran. Nah, kita sudah punya sebuah objek lingkaran A. Karena kelas lingkaran tadi tidak kita enkapsulasi isi dari metode, isi field-nya, maka kita bebas untuk mengaksesnya dari kelas main. Sehingga kita bisa ngeset nilai atribut dari radius lingkaran A. Ya, kita bisa set misalnya lingkaran A memiliki radius 7,0. Di sini kita bisa mengakses atribut radius secara langsung dari luar kelas lingkaran karena field radius atau atribut radius itu bersifat public, ya, akses modifiernya public. Kemudian kita juga bisa mengeset nilai luas lingkaran, misalnya lingkaran A dot luas, bisa kita set, misalnya kita mau isi nilai 10 atau berapa, kita bebas. Ya. Nah, karena itu, misalnya kalau kita mau tampilkan luas lingkaran, ya, kita tinggal buat luas lingkaran sama dengan lingkaran A dot luas. Nah, pada contoh ini, ya, kelas lingkaran itu tidak kita enkapsulasi. Kita bebas mengeset nilai lingkaran A radiusnya berapa, kita bebas mengeset nilai luas dari lingkaran A berapa. Namun kenyataannya bahwa nilai luas itu tidak bisa kita set secara bebas karena luas ini merupakan variabel yang independen, variabel yang dependen, ya. Jadi dia bergantung kepada nilai daripada radius. Ya, jadi kita tidak bisa mengeset nilai luas ini secara langsung. Ya, seharusnya nilai luas itu didapatkan dari perhitungan. Sehingga ketika variabel luas tidak kita enkapsulasi seperti ini, maka dari kelas lain itu bebas saja untuk memberikan nilai luas itu berapa. Dan ini berpotensi memberikan nilai luas yang salah. Ya. Nah, agar nilai luas ini tidak salah, ya, kita mendapatkan nilai luas yang valid, maka nilai luas ini harus diperoleh melalui perhitungan dan akses dari luar itu dibatasi untuk mengubah nilai luas. Sehingga kita perlu mengenkapsulasi field luas ini. Mengenkapsulasi dengan mengubah field luas menjadi private. Ya. Nah, sehingga untuk ngeset nilai luas di sini, kita tidak bisa lakukan secara langsung lagi. Ya, kita tidak bisa akses variabel luas secara langsung. Oke. Nah, sekarang kita sudah buat bahwa untuk variabel luas itu dilakukan enkapsulasi. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin mendapatkan nilai luas tersebut? Maka untuk metode yang untuk field yang sudah dibuat menjadi private, ya, kita harus menyediakan metode
getter atau setter untuk akses terhadap file, terhadap field tersebut. Yang pertama, kita berbicara tentang metode getter. Ya. Metode getter adalah metode yang kita sediakan untuk mengakses nilai suatu field, atau ini disebut juga dengan metode aksesor. Ya. Metode untuk mengakses. Nah, bentuknya adalah yang namanya metode biasanya diberikan akses modifier public. Kemudian yang namanya metode getter, dia mesti mengembalikan nilai. Ya. Sekarang kita pengen membuat sebuah metode getter untuk mendapatkan nilai luas. Tentu dia akan mengembalikan nilai luas, dan nilai luas itu bertipe double. Sehingga di sini menjadi public double. Nama metode getternya adalah get luas. Ya. Kemudian dia tanpa parameter. Oke. Ini adalah contoh sebuah metode getter get luas yang akan mengembalikan nilai luas berupa nilai double. Ya. Karena dia mengembalikan nilai, maka di sini kita akan return. Get luas akan mengembalikan nilai berupa field luas, sehingga return luas, atau bisa ditulis return this.luas. Berarti luasnya mengacu kepada instance field yang dimiliki oleh kelas. Jadi ini adalah instance field. Ya. Sehingga dari main.java untuk mendapatkan nilai luas, dia dari main.java dia tidak lagi boleh mengset nilai luas secara langsung, tapi dia tetap dapat membaca nilai luas. Caranya dengan membuat lingkaran a.get luas. Ya. Nah, bagaimana perhitungan luasnya itu ditentukan oleh kelas lingkaran. Oh, ternyata nilai luas itu, ya, ternyata nilai luas itu adalah I kali radius dikali radius. Ya. Kemudian cari nilai luasnya. Nah, dengan demikian, ya, bisa dipastikan bahwa nilai luas yang diperoleh di sini itu adalah melewati perhitungan yang valid. Ya, kalau pada contoh sebelumnya, ketika kita tidak melakukan enkapsulasi, maka field luas itu bisa diubah dari kelas lain. Ya. Nah, karena field luas itu bisa diubah dengan bebas, maka bisa saja dia menghasilkan perhitungan yang tidak valid. Nah, ini mengganggu integritas dari kelas tersebut. Maka solusinya kita harus mengenkapsulasi, ya, variabel luas atau field luas pada kelas tersebut, sehingga untuk mendapatkan nilai luas, kita cukup memanggil metode get luas, dan kelas lingkaran ini akan melakukan perhitungan terhadap nilai luas tersebut. Nah, artinya main.java ini cukup akses get luas, maka dia akan mendapatkan nilai luas tanpa dia harus tahu bagaimana proses perhitungan nilai luas tersebut. Nah, dengan demikian bisa menjamin bahwa perhitungannya akan valid. Ya. Jadi kita coba misalnya jalankan, maka kita akan mendapatkan nilai luas yang valid untuk jari-jari 7 yaitu sebesar 153,86. Ya. Nah, itu contoh dari enkapsulasi. Ya, bagaimana kita menjadikan sebuah atribut atau field itu menjadi
private, ya, tujuannya agar melindungi atribut tersebut, membatasi aksesnya dari kelas lain, ya, sehingga tetap memberikan nilai yang valid. Nah, sama halnya dengan luas, sebenarnya nilai radius ini juga mestinya diset private. Dan nilai P itu mestinya juga diset private. Ya, jadi dalam OOP biasanya field itu diset bertipe access modifiernya private, sedangkan method itu diset bertipe public. Lalu bagaimana kalau radiusnya sudah kita set menjadi private? Berarti di sini kita tidak bisa lagi mengakses radiusnya secara langsung melalui field. Ya. Nah, ketika field sudah dibungkus menjadi private, maka kita dapat menyediakan metode getter dan setter untuk mengakses ataupun mengubah nilai field tersebut. Sebagai contoh, radius ini sudah private. Kalau kita mau mendapatkan nilai radius, maka kita harus membuat metode getter untuk radiusnya. Jadi metode getternya adalah public. Karena getter berarti mendapatkan nilai, ada return value-nya, public double get radius. Maka dia akan mengembalikan nilai radius, return radius. Itu kalau kita mau akses ini, mau mendapatkan nilai. Kemudian kalau kita ingin memberikan nilai, ngeset nilai radius, maka kita harus menyediakan metode yang namanya metode setter atau metode mutator. Metode mutator ini dibuat dengan konstruksi public void karena dia tidak mengembalikan nilai, kemudian set. Yang mau kita set apa? Set radius. Ketika kita menggunakan metode setter, maka setidaknya ada satu parameter di dalam metode tersebut. Misalnya, ketika kita mau ngeset nilai radius, maka kita harus memberikan nilai radiusnya berapa. Di sini ada double radius. Ya, kemudian kurung. Nah, sehingga di dalam metode main yang ingin mengakses atau memberikan nilai radius, tadi cara awalnya seperti ini. Ketika radius ini public, tidak ada masalah. Ya, tapi ketika private, maka cara ini tidak bisa digunakan lagi. Sebagai penggantinya, jika kita ingin ngeset nilai radius, maka kita bisa memanggil metode set radius. Kemudian memberikan nilainya sebagai argumen pada metode set radius. Nah, di sini kita akan ngeset nilai radius lingkaran A sebesar 7,0. Ya. Nah, kita lihat bagaimana implementasi dari metode set radius ini di kelas lingkaran. Kita lihat di sini nilai 7,0 tadi akan diterima sebagai nilai radius pada metode set radius. Kemudian nilai radius ini akan kita jadikan sebagai nilai field radius. Ya. Maka kita tuliskan this.radius. This.radius, radius di sini adalah radius yang mengacu kepada field. Jadi radius yang ini. Radius pada field itu nilainya sama dengan radius pada parameter. Berarti nilai 7 yang kita terima tadi akan dijadikan sebagai nilai field. Ya, berarti itu adalah nilai radius yang dimiliki oleh objek nantinya. Nah, itu metode setternya. Nanti kalau kita mau mendapatkan nilai radiusnya berapa, kita tinggal panggil metode get radius. Nah, jadi itu sepasang metode getter dan setter kita perlukan ketika kita menjadikan field itu bersifat private. Jadi, enkapsulasi adalah proses membungkus isi daripada kelas, caranya dengan menjadikan isinya bersifat private, kemudian menyediakan akses terhadap
isi kelas tersebut dengan menggunakan metode getter atau metode setter. Ya. Ketika kita hanya memberikan metode getter, maka member atau field dari kelas tersebut hanya bisa diakses. Ya. Tapi kalau kita memberikan metode getter dan setter, maka member dari kelas tersebut bisa diakses nilainya maupun diubah nilainya. Nah, sebagai contoh, di kelas main, kita membuat sebuah objek lingkaran, kemudian kita ngeset nilai radiusnya melalui metode setter set radius, ya, maka lingkaran A akan memiliki radius 7,0. Kemudian kita coba tampilkan ya, luas lingkaran. Maka kita untuk mendapatkan nilai luasnya, kita pakai metode lingkaran.getLuas. Kalau kita mau dapatkan nilai jari-jarinya, misalnya luas lingkaran dengan radius, misalnya radiusnya adalah lingkaran A dot get radius, ya. Luas lingkaran dengan radius, lingkaran A dot get radius, itu adalah lingkaran A dot get luas. Ya, jadi ini untuk mendapatkan nilai radius menggunakan metode getter get radius, kemudian mendapatkan nilai luas menggunakan metode getter get luas. Ya, sehingga hasilnya adalah luas lingkaran dengan radius 7,0 adalah 153,86. Nah, ini bisa dipastikan perhitungan nilai luasnya benar. Ya, dari hasil enkapsulasi kita bisa menjamin perhitungan nilai luasnya melalui cara yang benar. Berbeda ketika nilai luas tadi tidak kita enkapsulasi. Nah, itu contoh enkapsulasi beserta metode getter dan setter. Ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi. Di sini kita berbicara tentang instance field. Nah, di pertemuan awal di video 1 itu sudah disampaikan bahwa semua kelas itu memiliki field dan metode, di mana field itu ada dua kategori, ada yang instance field dan ada yang static field. Ya. Nah, pada instance field, maka nilai field tersebut akan disimpan oleh masing-masing objek secara terpisah. Ya, sebagai contoh, kita punya lingkaran A dengan radius 7,0. Ya. Radius ini adalah instance field. Artinya, lingkaran A akan menyimpan nilai radius sendiri. Coba kita buat sebuah objek lingkaran lagi, misalnya lingkaran B. Lingkaran B sama dengan new lingkaran. Kemudian kita set lagi nilai radius lingkaran B. Lingkaran B set radius, misalnya radiusnya adalah 10,0. Nah, karena instance field radius tadi, ya, itu karena radius tadi adalah instance field, maka baik nilai radius pada objek A maupun objek B itu akan menyimpan nilainya masing-masing. Ya, nilainya tidak akan tercampur. Sehingga kalau kita cetak di layar, dia tetap akan memberikan nilai yang terpisah. Ya, misalnya luas lingkaran dengan radius lingkaran B dot get radius adalah lingkaran B dot get luas. Ya, kalau kita lihat di sini, nilai radius 7 akan memberikan luas 153,86
3,86, nilai radius 10 akan memberikan nilai 314,0. Ini contohnya adalah nilai radius dan nilai luas itu keduanya merupakan instance field. Masing-masing objek akan menyimpan nilainya sendiri-sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang static field. Ya. Jadi, kita misalkan kita akan mengubah field P ini menjadi sebuah static field. Jadi kita coba pindahkan ya, static field P itu kita jadikan sebagai static field. Oke. Kita letakkan P di sini sebagai static field. Apa bedanya instant field dengan static field? Kalau static field itu ditandai dengan adanya keyword static. Ya, jadi private static double P. Ya, artinya ini adalah sebuah variabel yang statik. Variabel statik itu seperti apa? Variabel statik adalah variabel yang hanya dimiliki oleh kelas. Ya. Masing-masing objek akan merefer atau mengacu kepada nilai yang sama. Berbeda dengan instance field, di mana masing-masing objek menyimpan nilainya sendiri-sendiri, sedangkan pada static field, masing-masing objek mengacu kepada nilai yang sama. Ya, ditandai dengan adanya keyword static. Lalu bagaimana pengaruhnya dalam sebuah program? Ya, nah, kita coba. Misalkan nilai P ini awalnya belum ditetapkan, ya, P-nya masih kosong. Kemudian kita coba ya berikan nilai P-nya ya, melalui metode getter dan setter. Ya, kita buatkan misalnya public void set P double P. Kita mencoba mengeset nilai P-nya, maka this.P sama dengan P. Ya. Itu untuk setternya. Kalau getternya kita bisa buat public double P, kemudian di sininya kosong ya, karena dia merupakan metode get, kemudian di sini return P. Oke, ini kita sudah punya variabel static field berupa P. Lalu kita coba akses nilai P ini. Ya. Kita coba akses nilai P. Oke. Kita buat sebuah lingkaran A dengan nilai radius 7. Ya. Kemudian kita buat juga lingkaran A dengan nilai P misalnya 3,14. Ya. Oke. Kemudian kita coba buat lingkaran B. Ya, nilai radiusnya 10. Kemudian kita coba set radius untuk lingkaran B. Kita set P untuk lingkaran B, misalnya nilai P-nya adalah 5, misalnya 5,0. Nah, di sini kita bermaksud memberikan nilai P yang berbeda antara lingkaran A dan lingkaran B. Ya, kita memberikan nilai yang berbeda untuk lingkaran A dan lingkaran B. Kemudian
kita coba tampilkan nilai P tersebut. Ya. Sort P lingkaran A itu seharusnya nilainya adalah lingkaran A dot get P. Itu adalah nilai P lingkaran A yang sudah kita set. Sedangkan lingkaran B nilainya adalah P lingkaran P adalah lingkaran B dot get P. Ya. Oke. Yang ini kita jadikan komentar saja dulu. Oke. Nah, kita sudah punya lingkaran A dan lingkaran B, di mana kita sudah set nilai radius dan P untuk masing-masing lingkaran tersebut. Nah, kita coba jalankan. Kita tampilkan, ternyata di lingkaran A-nya 5,0, di lingkaran B-nya 5,0. Ya. Padahal tadi kita sudah set, ya, kita sudah set di lingkaran A itu adalah 3,14, sedangkan P lingkaran B adalah 5,0. Ternyata dua-duanya menjadi 5,0. Nah, hal ini karena P tadi cuma ada satu. Ya, sehingga ketika kita set P 3,14, dia akan menjadikan nilai P 3,14. Kita buat set P 5,0, dia juga akan menjadikan nilai P menjadi 5,0. Sehingga ketika lingkaran A mengakses nilai P melalui metode getP, yang didapatkan adalah nilai P yang terakhir, karena cuma ada satu nilai P. Begitu juga dengan lingkaran B. Jadi, static field hanya memiliki satu nilai pada sebuah kelas. Ya. Nah, kemudian, kalau kita ingin mengakses static field, ya, itu bisa melalui dua cara. Misalnya ini kita set public dulu untuk memungkinkan akses dari luar kelas. Untuk mengakses static field ada dua cara. Yang pertama, akses melalui objek, misalnya lingkaran A dot P. Bisa dengan cara seperti ini, ya. Atau cara kedua melalui kelas lingkaran dot P, ya, sama dengan 3,14. Ya, bisa melalui dua cara. Tapi kalau dia instant field hanya bisa diakses melalui objek. Misalnya lingkaran A dot radius. Ya, kalau radiusnya kita jadikan public terlebih dahulu, ya. Misalnya ininya public, karena dia instant field maka bisa diakses melalui objek. Misalnya 7,0. Tapi kita tidak bisa mengaksesnya seperti ini. Ya, misalnya lingkaran A, lingkaran titik radius. Kita tidak bisa mengaksesnya dari kelas karena dia instant field. Nah, itu perbedaan antara static field dengan instant field. Oke, demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.